Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Maktabah Syamilah. Ini cara tahrij hadis di Maktabah Syamilah, perbandingannya dengan Gawami'ul Al-Kalim. Di sini kita buka folder Syamilah, kemudian teropong. Nah, di sini ada, kita klik mutunul hadis. Di sini udah ada, misalkan ini kosong, mutunul hadis al-majmu'ah kuliah. Misalkan kita cari hadis tentang keutamaan kurban, bahwa kurban itu, bulu kurban, hewan kurban itu akan menjadi kebaikan nanti di akhirat. Cara mentahrijnya, kalau kalimatnya sudah ketemu, kita bisa mengklik di sini kalimatnya, kemudian diklik teropongnya. Nah, ini keluar hadis-hadis tentang hewan kurban. Hadis yang pertama dari Sunan Ibnu Majah. Nah, di sini bisa dilihat Sunan Ibnu Majah, tak di sini maksudnya pentahkiknya. Al-Arnaud di sini maksudnya Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Jadi Sunan Ibnu Majah ditahkik oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Coba di sini kita perhatikan hadis yang keluar. Nah, di sini Muhammad bin Khalaf Al-Asqalani menerima dari Adam bin Abi Iyas, menerima dari Salam bin Miskin, menerima dari Aidullah, menerima dari Abi Daud, menerima dari Zaid bin Arqam. Kemudian qala Zaid bin Arqam berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adhahi, apa maksud hewan-hewan kurban ini? Qala, kata Rasul, sunnatu abikum, hewan kurban ini merupakan sunnah bapak kalian, yaitu Ibrahim. Qalu, para sahabat bertanya lagi, fama lana fiha, lantas apa keutamaan bagi kami terhadapnya, wahai Rasulullah? Qala, kata Rasul, bikulli sya'ratin hasanatun. Nah, di sini bikulli sya'ratin hasanatun, tiap-tiap rambut, satu rambutnya itu hasanatun, akan menjadi kebaikan. Qalu, para sahabat bertanya lagi, fasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulunya? Qala, kata Rasul, bikulli sya'ratin, tiap-tiap rambut, minas sufi, dari bulu, hasanatun, akan menjadi kebaikan. Jadi satu helai bulu dalam hewan kurban itu akan menjadi kebaikan. Nah, di sini sudah ada footnote nomor 2. Lihat di sini nomor 2. Isnaduhu
dhaifun jiddan. Sanad hadis ini dhaif. Abu Daud namanya adalah Nufai bin Al-Haris. Jadi Abu Daud di sini adalah perawi, bukan seorang muhorij riwayat Abu Daud, bukan. Tapi Abu Daud di sini adalah salah satu nama perawi, yaitu gurunya Aidullah. Aidullah menerima dari Abi Daud. Kemudian di sini ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Hadis ini dhaif disebabkan ada rawi bernama Abu Daud. Abu Daud di sini namanya adalah Nufai bin Al-Harith. Dia matrukul hadis. Wa'id wa huwa al-Majashi'i dhaif. Dia lemah. Nah, ini salah satu metode tahrij hadis di dalam Syamilah yang menggunakan, di mana menggunakannya sudah ada tahqiqnya. Jadi kedhaifannya adalah dari Abu Daudnya. Kemudian melihat lagi Sunan Kubro Al-Baihaqi. Dalam Sunan Kubro Al-Baihaqi pun jalurnya sama dari Aid, dari Abu Daud. Musnad Ahmad pun sama dari Aidillah, dari Abu Daud. Kemudian Sunan Ibnu Majah sudah. Al-Baihaqi pun sama, Aid dari Abi Daud. Musnad Ahmad sudah, Sunan Kubra Al-Baihaqi, Musnad Ahmad, Al-Baihaqi sudah semuanya. Nah, jadi hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa bulu-bulu hewan kurban itu setiap bulunya akan diberi derajat atau akan diberi kebaikan. Ternyata hadisnya dhaif sekali. Bahkan kalau kita melihat terhadap beberapa keterangan di sini, menurut para ulama, salah satunya yang ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ternyata di sini matruk. Matruk itu termasuk hadis syibhul maudhu, jadi tingkatan kedua setelah hadis maudhu. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Nah, itu jadi secara derajat hadis yang menerangkan tentang satu bulu dari hewan kurban akan menjadi kebaikan, itu tidak bisa dijadikan hujah. Nah, kemudian kita menggunakan Gawamiul Kalim. Ini pun sama, sudah buka. Di dalam Gawamiul Kalim itu keluar 3 hadis. Dan enaknya Gawamiul Kalim itu sudah dijelaskan. Ibnu Majah, coba perhatikan di sini metode Gawamiul Kalim setelah dibuka. Zaid bin Arqam, kita klik, maka akan keluar dia seorang sahabi. Ini jarah ta'dil, sahabi masyhur. Jadi kalau sahabi tidak usah diperiksa lagi jarah ta'dilnya. Kemudian Abi Daud, muttahim bil wada', dia tertuduh dusta, tertuduh pembuat hadis palsu. Ini jarah ta'dilnya kalau menggunakan Gawamiul Kalim. Di sini disebutkan misalkan dari Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzani, kemudian Abu Ahmad, Abu Bishr, Abu Ja'far, Abu Hatim Ar-Razi. Kata Abu Hatim munkarul hadis, dhaiful hadis. Kata Imam Ibnu Hibban, dzakarhu fi siqat, dia menyebutkan dalam kitabnya As-Siqat.
Wa marroh di lain tempat dzakara fil majruhin. Ibnu Hibban menyebutkan di dalam kitabnya Al-Majruhin. Kata Imam Ibnu Hibban, wa kana mimman yurwa anis sikoti al-asya al-mawdu'at. Dia termasuk rawi yang meriwayatkan dari rawi sikoh hadis-hadis yang maudhu. Jadi Ibnu Hibban pun memberikan tajrih kepada Abi Daud. Kemudian selanjutnya Al-Hakim di sini pun memandang maudhu'ah. Dan kemudian kalau kita melihat kesimpulan dari Imam Ibnu Hajar di dalam takribnya, kata Ibnu Hajar matruk waqad kadzabahu Ibnu Ma'in. Ini nih, Ibnu Ma'in itu salah satu ulama jarah ta'dil yang memang tasyadud, sehingga beliau langsung menyatakan pendusta. Jadi Abu Daud itu termasuk rawi pendusta dan seterusnya. Aidillah di sini namanya Aidillah al-Majashi'i. Ini pun dhaiful hadis, munkarul hadis menurut Abu Hatim Ar-Razi. Ibnu Hajar memandangnya dhaif. Al-Bukhari memandangnya la yasihu hadisuhu, hadisnya tidak sahih. Jadi setidaknya hadis yang menerangkan bahwa bulu-bulu hewan kurban itu yang mana setiap bulunya akan menjadi kebaikan, setidaknya ada dua rawi yang bermasalah. Abi Daud, yang kedua Aidullah. Kedua rawi ini sehingga menjadikan hadis-hadis ini munkar. Salam sikoh, tapi Qadari semuanya sikoh. Nah, ini cara mentahriz menggunakan Gawami'ul Kalim. Kemudian di dalam kitab Arba'al Majalis Al-Khatib Al-Baghdadi, di sini pun disebutkan terkait sanad yang sama. Salam Aidillah al-Majashi'i, kemudian Abi Daud Zaid bin Arqam. Jadi sanadnya sama dengan Sunan Ibnu Majah. Yang unik, inilah pentingnya tahrij hadis itu di sini. Yang unik ini nomor 3, Ta'liqat Ad-Daraqutni. Imam Ad-Daraqutni membuat di dalam ta'liqnya, yaitu ta'liq Alal Majruhin Ibnu Hibban. Alal Majruhin Ibnu Hibban di dalam kitab ta'liqatnya. Di sini sanadnya sedikit berbeda. Berbedanya di sini nih. Tadi kan disebutkan Aid dari Abu Daud dari Zaid bin Arqam. Kita perhatikan Ibnu Majah. Aid, coba perhatikan. Aid, Abi Daud, Zaid bin Arqam. Tapi di dalam ta'liqat di sini Aid, Zaid tidak menyebutkan Abi Daud ya. Nah, ini berbeda. Nah, bagaimana cara menanggapi sanad seperti ini? Itu kan pertanyaannya. Aid, Abi Daud, Zaid. Ibnu Majah pun sama. Aid, Abi Daud, Zaid. Ta'liqat, Aid, Zaid. Tidak menyebutkan Abi Daud. Dan di sini ada lagi yang unik. Kalau kita melihat Gawami'ul Kalim, Aidullah di sini nama aslinya masyhur dengan kalimat atau dengan sebutan Aidullah al-Majashi'i. Dia rawi yang dhaif. Didhaifkan oleh semua ulama ahlu nuqad. Tapi ketika melihat ta'liqat Ad-Daraqutni, Aidullah di sini namanya bukan Aidullah al-Majashi'i, tapi Aidullah bin Abdullah bin Amr.
Nama masyhurnya Abu Idris Al-Khawlani. Berbeda ya. Dia itu sikoh. Bahkan disikohkan oleh semua ulama jarah ta'dil. Coba kita ulangi lagi. Di dalam riwayat yang lain, A'idullah di sini, perhatikan, A'idullah di sini nama aslinya adalah A'idullah Al-Majasya'i. Dia do'iful hadis, dido'ifkan oleh para ulama jarah ta'dil. Tapi ketika melihat Ta'liqat Ad-Daraqutni, kita klik A'idullah di sini namanya berbeda. A'idullah bin Abdullah bin Amr sikoh. Nah, ini sikoh disikohkan. Salam bin Miskin sikoh. Jadi kalau melihat Ta'liqat Ad-Daraqutni alal Majruhin Ibnu Hibban, hadisnya sahih gitu. Jadi ada dua versi. Ada hadis do'if menurut yang lain di dalam riwayat Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya itu dido'ifkan. Tapi dalam Ta'liqat Ad-Daraqutni alal Majruhin Ibnu Hibban dengan sanad yang berbeda, Yazid, Salam, Aid, Yazid. Di sini sanadnya seakan sahih gitu kan. Jadi pertanyaannya, lantas sanad yang mana yang benar? Apakah ada dua sanad? Atau Aid di sini siapa? Nah, itu pertanyaannya yang harus kita pecahkan di sini. Di sini Aid do'iful hadis. Di sini Aid sikoh. Yang do'iful hadis namanya A'idullah Al-Majasya'i. Yang sikoh A'idullah bin Abdullah bin Amr Al-Khawlani. Ini sikoh. Nah, di sini ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan. Jadi siapakah yang benar Aid di sini? Nah, untuk memecahkan Aid di sini itu ada beberapa cara. Di antaranya adalah kita rujuk saja langsung kepada kitab Ta'liqat Ad-Daraqutni. Bisa dilihat di sini. Kita buka. Nah, Ta'liqat Ad-Daraqutni di mutun hadis ini tidak ada. Jadi Ta'liqat Ad-Daraqutni itu tidak termasuk di dalam mutunul hadis. Adanya di dalam rumpun, kalau tidak salah ada di dalam rumpun. Nah, ini At-Tarajim wa Tabaqat. Di sini adanya. Di sini baru ada. Kita coba Ta'liqat. Kita cari At-Ta'liqat. At-Ta'liqat. Ad-Daraqutni. Ta'liqat Ad-Daraqutni. Oh, nggak pakai alif lam. Ta'liqat. Nah, ini nih keluar. Ta'liqat Ad-Daraqutni alal Majruhin, di sini klik. Nah, kita langsung searching. Nah, keluar hadisnya. Nah, ini aslinya. Nah, di sini pun sama disebutkan A'idullah an Zaid bin Arqam.
Jadi berbeda ya, berbeda dengan riwayat yang lain. Kalau riwayat yang lain Aidullah melewati Abu Daud kemudian Zaid bin Arqam. Nah, lantas Aidullah di sini siapa? Apakah benar dia itu rawi yang sikoh? Nah, kemudian cara mencarinya itu kita bisa melihat siapa guru-guru Aidullah. Apakah Aidullah di sini adalah Aidullah yang dikatakan sikoh atau Aidullah yang dikatakan dia itu rawi yang doif? Nah, kita bisa melihat siapa guru dan muridnya. Kita lihat di dalam kitab Tahdzibul Kamal misalkan. Misalkan di sini kita melihat Aidullah bin Abdullah bin Amr. Dan ini anak sudah membuka dalam kitab Tahdzib Al-Kamal. Nah, ini. Nah, di sini dilihat Aidullah Al-Majasyi, kundiahnya Abu Muad. Rawaan Nufai Abi Daud Al-A'ma. Kalau rawaan berarti Aid menerima dari Nufai Abi Daud Al-A'ma. Nah, ini salah satu guru dari Aidullah Al-Majasyi adalah Abi Daud Al-A'ma. Kemudian muridnya Salam bin Miskin, berarti cocok. Berarti cocok dengan apa yang dikatakan oleh riwayat yang lain. Nah, pertanyaannya dari taklikot ada rogot nih, di sini disebutkan Aid dan sikoh, dan aslinya sudah tadi saya sebutkan di dalam kitab takliknya. Nah, ini penampakan aslinya, ini takliknya. Bentar. Nah, ini Aid an Zaid bin Arqam yang dikatakan sikoh. Nah, kita lihat Zaid bin Arqam di sini Aid di sini benarkah pernah berguru kepada Zaid bin Arqam? Nah, di sini kita lihat lagi di dalam kitab Tahdzibul Kamal misalkan, kalau kita ingin memeriksa di dalam Tahdzib Al-Kamal. Nah, Tahdzib Al-Kamal. Nah, ini Aidullah, Aid wa Aish, yang tadi dikatakan sikoh. Di sini disebutkan Abu Idris Al-Khawlani. Dia meriwayatkan, nah ini coba perhatikan di sini Aid bin Abdullah bin Amr Al-Khawlani, cocok berarti ya. Dia meriwayatkan dari Zaid bin Arqam. Kita lihat apakah ada gurunya dari Zaid bin Arqam. Ubay bin Ka'ab itu gurunya. Bilal, Sauban, Khudaifah, Hasan, Abi Sa'id, Shaddad, Abi Amamah, Ubadah, Abdullah bin Khawlah, Abdullah bin Ad-Dailami. Kemudian Abdullah bin Abbas,
Umar, Amr, Auf, Waimir, Warsid, Muawiyah, Mughirah, Nu'aim, Nawas, Wasilah, Yazid, Abi Sa'labah, Abi Zar Al-Ghifari, Abi Muslim, Abi Hurairah. Jadi tidak ada gurunya yang bernama Zaid bin Arqam. Kemudian kita lihat muridnya. Di sini kan dijelaskan muridnya adalah Salam bin Miskin. Ya, Salam bin Miskin. Kita lihat rawa anhu. Nah, kalau rawa anhu berarti muridnya yang meriwayatkan darinya. Ada tidak Salam? Pertama, Bisr, Rubai'ah, Abu Hazim, Abu Kilabah, kemudian Abdullah bin Amir, dan Atha, Qasim, Muhammad bin Yazid, Makhul, Abu Salam, Yahya bin Yahya, kemudian Yunus, Abu Aun, kemudian udah segitu. Jadi tidak ada yang bernama Salam bin Miskin. Dan yang benar antara Salam bin Miskin dan Zaid bin Arqam adalah yang benar A'id al-Majashi'i. Ya, jadi A'id al-Majashi'i itu yang benar. Nah, jadi ikhwatu iman rahimakumullah, hati-hati di sini pun harus ada analisis bahwa menggunakan software Gawami'ul Kalim pun itu harus hati-hati. Perlu penelitian yang lebih lanjut sebab di sini kita bisa terkecoh. Di sini ada kesalahan. Jadi A'id di sini yang dikatakan sikoh yang bernama Abu Idris Al-Khawlani ternyata ada kesalahan. Yang benar adalah bukan A'id bin Abdullah bin Amr Abu Idris Al-Khawlani, bukan. Yang benar adalah sebagaimana diriwayatkan yang lain. Yang benar adalah A'idullah Al-Majashi'i. Dia seorang rawi yang do'if yang menerima dari Abu Dawud. Jadi ada perantara ya, ada A'id, Abu Dawud, Zaid. Kalau ini kan A'id langsung ke Zaid tanpa ada Abi Dawud. Nah, di sini harus diperhatikan menggunakan Gawamul Kalim. Jadi tidak boleh taklid atau bukan taklid istilahnya. Tidak boleh ketergantungan kepada software Gawamul Kalim. Jadi Anda sarankan bahwa Gawami'ul Kalim itu hanya sekedar batu loncatan saja sebagai gambaran. Tidak seutuhnya menerangkan tentang atau berpendapat sesuai dengan Gawami'ul Kalim. Dan keutamaan Gawami'ul Kalim itu diantaranya bisa mentahrij, itu keutamaannya, bisa mentahrij hadis-hadis di mana di Maktabah Syamilah tidak disebutkan kecuali rumpun-rumpunnya harus diklik rumpun-rumpun yang ini. Nah itu coba-coba cara mentahrij menggunakan software Maktabah Syamilah dengan Gawami Al-Kalim yang harus kita perhatikan. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa bulu-bulu hewan kurban itu akan menjadi kebaikan setiap bulunya. Secara hadis adalah hadis yang munkar syibhul maudhu, itu menempati hadis maudhu tingkatan kedua atau sebut dengan semi maudhu. Kemudian takliqat di sini kita pun harus hati-hati. Jadi yang dimaksud dengan A'id di sini bukan A'id Abu Idris Al-Khawlani, bukan. Tapi yang benar adalah A'id Al-Majashi'i. Itu yang benar. Jadi ini kurang tepat terhadap apa yang disebutkan oleh
software Gawamul Kalim yang sebutkan dengan Sikoh. Nah itu selayang pandang sedikit tentang cara mentahrij hadis menggunakan software Gawamul Kalim plus dengan Maktabah Syamilah. Jadi intinya, meskipun kita kembali kepada software Maktabah Syamilah atau Gawamul Kalim atau software Jami Al-Khodim, tetap ini pun harus mengadakan penelitian yang lebih dalam terkait penelitian sebuah hadis. Ini hanya coba-coba saja, insya Allah. Selanjutnya, Ana ingin mencoba tentang bagaimana kajian tahrij hadis itu lebih dalam lagi kajian tahrij hadisnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit manfaat terhadap beberapa tutorial atau cara-cara tahrij hadis menggunakan dua software. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.